Sahabat Indonesia yang super, Isra Mi'raj, di mana Nabi yang kita muliakan naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat bagi kita semua. Nah, ada sesuatu di situ yang sulit dipercaya oleh orang yang tidak mengerti. Padahal untuk percaya kita tidak harus mengerti, karena keimanan itu adalah penyerahan yang belum tentu bisa dijelaskan. Tuhan menunjukkan hal-hal logis dalam kehidupan kita, melihat bukti-bukti yang bisa diamati dengan indera kita bahwa keyakinan kepada yang baik akan membaikkan kehidupan. Tetapi di dalam semua hal yang logis itu, Tuhan selalu menyisipkan hal-hal yang tidak logis untuk menguji keutuhan keimanan kita. Seperti perjalanan ke Sidratul Muntaha, ke langit yang berlapis-lapis itu yang dilaksanakan hanya dalam semalam, di abad di mana teknologi untuk mempercepat perjalanan belum sebaik sekarang. Bahkan teknologi yang ada sekarang pun tidak cukup. Sehingga akan selalu ada komponen tidak logis dalam logika keimanan kita. Karena kalau semuanya logis, kita tidak membutuhkan Tuhan. Karena ada hal-hal yang tidak logis yang dicapai dengan kurangnya kemampuan. Karena ada besarnya target yang harus dicapai dalam sedikitnya waktu. Di dalam keharusan berhasil dalam pengalaman gagal yang panjang. Yang tidak logis seperti ini membutuhkan campur tangan Tuhan. Orang yang menginginkan segala sesuatu pasti, terhitung pasti, sebelum dia memulai, tidak membutuhkan ketidaklogisan yang menjadi peran Tuhan. Maka, apabila kita menginginkan pencapaian hasil dan kualitas kehidupan yang lebih besar daripada yang logisnya kita bisa capai, Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan komponen yang tidak logis, bahkan yang tidak mungkin tadi, kepada yang meneruskan upaya kita. Tolong Anda ingat bahwa Tuhan akan campur tangan dalam pekerjaan orang yang tidak mungkin diselesaikannya apabila dia mengkekasihkan diri kepada Tuhan. Maka marilah kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini untuk menaikkan kita dan kehidupan keluarga kita yang tercinta dalam taraf-taraf kualitas kehidupan yang tadinya tidak mungkin hanya dicapai dengan yang logis. Berserahlah sepenuhnya sehingga banyak hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak logis menjadi sangat logis bagi orang yang beriman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kita menyeru labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita ucapkan 3 kali. Datang memenuhi panggilanmu berarti datangnya karena dipanggil. Itu sebabnya kita bisa lihat di Madinah, di Mekah, orang-orang yang datang dari ribuan kilometer dengan kesyahduan yang dalam, air mata yang jujur, hadir di Raudah, hadir di depan Ka'bah. Tetapi penduduk Ka'bah sendiri yang lahir Islam, hidup dalam Islam, sampai 55 tahun belum umroh dan haji. Tidak berarti yang dipanggil, yang mendengar itu yang dekat, tetapi yang dekat kepada Tuhan.
Nah, kalau kita pergi mengunjungi sahabat kita yang kaya raya, sebut saja dia pedagang durian, apa yang kita bawa pulang karena kita menjadi tamu yang baik? Durian. Kita datang menyebut 3 kali, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan, aku datang memenuhi panggilan-Mu. 3 kali. Lalu Tuhan tutup sebelum menyatakan kekayaan beliau dengan la syarikalah. Tidak ada selain Tuhan. Lalu kekayaannya, innal hamda, yang memiliki pujian, wa nikmata, yang memiliki kenikmatan, dan mulk, kekuasaan. Ditutup dengan jaminan lagi bahwa tidak ada selain aku. Nah, kalau kita mengunjungi beliau yang kita cintai itu, yang memiliki semua pujian, kita mudah-mudahan pulang ke negara kita, ke keluarga kita, dengan kualitas-kualitas yang menjadikan kita patut dipuji. Karena lebih anggun, lebih santun, lebih indah perilakunya. Lalu, wanikmata, beliau juga memiliki kenikmatan. Dan banyak orang sudah memiliki kenikmatan, tidak memiliki kemampuan menikmati. Dan mudah-mudahan sepulang dari Tanah Suci, kita diberikan kemampuan untuk menikmati yang sudah ada. Karena ketulusan menikmati yang sudah ada adalah syarat bagi pelimpahan kenikmatan berikutnya. Dan yang ketiga, beliau yang memiliki kekuasaan. Dan mudah-mudahan kita pulang menjadi pribadi yang lebih berwenang. Karena perintah Tuhan, amar ma'ruf, nahi mungkar, sebetulnya tidak diturunkan untuk orang lemah. Itu diturunkan kepada kita yang berwenang, yang bisa mengatakan baik ya dan jangan baik ya. Perintah itu untuk orang-orang seperti kita yang merindukan kewenangan yang bisa diberikan oleh Tuhan yang memiliki kewenangan. Sahabat Indonesia yang super, keindahan dari beribadah di Tanah Suci hanya bisa kita ceritakan, tetapi pengertiannya tidak akan mungkin pindah kepada orang yang belum betul-betul hadir di sini. Maka kami berdoa agar Tuhan tidak melamakan kerinduan hati para sahabat yang sudah lama ingin hadir di sini. Memintalah kepada beliau, Tuhan tidak membedakan yang kaya, yang sehat, yang kuat, yang berkuasa. Tuhan memanggil kita untuk menjadikan yang dipanggilnya pribadi-pribadi kecintaannya. Dan di sini kami merasakan itu. Kami menyaksikan dengan keyakinan yang utuh bahwa tidak ada kebaikan yang tidak dihormati Tuhan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways, dalam program-program lain yang mudah-mudahan digunakan oleh Tuhan sebagai pemulia kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita yang tercinta. Sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.